Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, kalau sebelumnya untuk penerbitan logo halal itu hanya melalui satu lembaga yaitu MUI. Nah per 1 Maret 2022 ini dengan aturan baru yang berlakukan, ini proses sertifikasi halal melibatkan 3 institusi sekaligus. Selain MUI ada BPJPH dan juga lembaga pemeriksaan halal. Mengapa sebenarnya Mas Wid dari satu lembaga yang menerbitkan sekarang aturan barunya harus melalui 3 lembaga ini Mas? Sebetulnya ini kan telat ya, hanya orang kemudian lupa bahwa ini kan sebetulnya amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Artinya undang-undang ini sudah berapa tahun? 8 tahun ya, sudah 8 tahun dan baru tahun ini diterapkan, yaitu dengan membentuk BPJPH ini. Dan ini juga amanat Perpres. Amanat Perpres nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan chip jaminan produk halal. Jadi prosesnya ini sudah lama sebetulnya. Tapi orang lupa, kadang kan kesadaran kolektif itu terbentuk dalam waktu yang lama itu bahwa ini bukan barang baru sebetulnya ini malah justru bisa dikatakan terlambat ya. Jadi kalau dulu sebelum ada BPJPH ini istilahnya begini, kalau orang ingin mendapat sertifikat halal atas produk, misalnya pengusaha, mereka sifatnya itu hanya sukarela, boleh iya, boleh tidak. Tetapi kalau sekarang itu sudah mandatori atau wajib. Jadi wajib bagi seluruh pengusaha atau apa yang mengeluarkan produk yang dipasarkan ke masyarakat itu wajib mengantongi atau ada logo sertifikat halal. Oke. Mas Wid tadi sempat bilang ini sebenarnya terlambat. Karena sebenarnya undang-undang ini ada dari 8 tahun yang lalu. Nah, tetapi mengapa baru diterapkan Mas Wid? Sebenarnya itu seperti apa? Ya memang tidak mudah juga ya dengan serta-merta mungkin ketika itu tidak langsung dibentuk karena mungkin perpresnya juga belum muncul. Tapi ada positifnya bahwa undang-undang ini tidak dilupakan gitu. Kan biasanya orang negeri ini kan banyak memproduksi undang-undang hanya dalam penerapannya tidak pas gitu karena ada produk undang-undang PP-nya misalnya belum keluar dan seterusnya. Jadi memang ini sudah melalui proses yang panjang. Oke Mas Wid, jadi saat ini dari berlakukan per 1 Maret 2022 itu untuk sebuah produk saja untuk mendapatkan sertifikat halal itu sebelumnya itu bisa mencapai 4 jutaan, seperti itu Mas Wid ya. Sekarang itu lebih murah hanya sekitar 650 ribuan. Apakah ini diberlakukan per Maret 2022 ini karena melihat ini sebenarnya menyulitkan para produsen gitu untuk mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal Mas Wid? Bisa seperti itu tidak? Kalau yang ada di dalam aturannya itu kan ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Misalnya apa? Sepanjang sertifikat halal itu masih berlaku, yang dari MUI logo itu masih tetap bisa dipakai. Kan ada kemasan-kemasan tertentu yang masih dia pakai logo lama MUI, itu masih bisa dipakai. Tapi untuk selanjutnya memang harus melalui Kementerian Agama ya, karena apa? Tujuannya kan sebenarnya cuma satu, untuk untuk memudahkan dan untuk mempercepat. Dan yang penting lagi kalau namanya pengusaha, dia selalu ingin mendapat perizinan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, apalagi UMKM ya. Betul. Di Lampung ini kan ada sekitar 192.000 UMKM dan mereka memasarkan produknya ke masyarakat toh. Dan ini harus mendapat mereka wajib untuk menyertakan
logo halal itu di setiap kemasan mereka. Dan inilah yang kira-kira intinya di situ kan, substansinya ini ingin membantu UMKM terutama ya, dan bukan hanya UMKM saja ya, pengusaha-pengusaha besar juga bisa terbantu dengan adanya logo halal yang baru ini. Dan pengambil alihan apa dari semula hanya dari MUI kemudian menjadi 3, sebenarnya kalau disebut pengambil alihan juga nggak benar karena MUI juga tetap dilibatkan. Tetap ada dalamnya. Oke. Nah, ini dari proses sertifikasi ini melibatkan 3 institusi sekaligus, Mas Wid. Emang bisa dijelaskan sedikit, Mas Wid, rules-nya itu seperti apa? Apa dulu yang dilalui dari instansi-instansi ini? Ya, yang pertama kan harus ada lembaga pemeriksa halal. Lembaga melalui LPH ya. Ketika si pengusaha mendaftarkan ke Kementerian Agama, mereka harus pertama kali ke lembaga pemeriksa halal. Kemudian setelah ada dari situ ditetapkan nanti ini produk ini halal enggak, oh ini asli halal, oke. Kemudian baru ke MUI untuk mengeluarkan fatwa halalnya seperti apa, bener enggak? Oh ya, kalau atas dasar rekomendasi lembaga pemeriksa halal ini MUI kemudian mengeluarkan fatwa ya, fatwa halal, dan dari situ barulah Kementerian Agama melalui BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Oke, jadi walaupun terlihatnya seperti tambahan birokrasi ya, Mas Wid, tapi sebenarnya ini semoga bisa lebih mempermudah. Oke, yang terakhir Mas Wid, sedikit bagaimana solusi agar gagasan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui penertiban ataupun penerbitan dari sertifikat halal yang baru, tapi juga ini bisa dapat meredakan kegaduhan perihal logo ini seperti apa, Mas Wid? Ciri khas masyarakat kan kita gitu selalu gaduh kalau ada kebijakan kebijakan baru, gaduh. Mereka belum tahu seperti apa langsung gaduh. Solusinya ya kita lalui ini, mungkin ada salah satu misalnya nih karena kan BPJPH ini sudah terbentuk juga dan LPH juga sudah terbentuk, MUI juga apalagi sudah lama. Harusnya ada salah satu contoh katakan sampel ya, masyarakat yang atau pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal atas produknya, itu coba dulu lah ke Kementerian Agama. Kalau memang sulit, ya katakan sulit, karena ini belum pernah ya aturan baru. Nanti ada orang-orang baru di situ. Walaupun sebenarnya tidak baru juga. Karena jadi hanya itu. Harus ada sampel dulu, ketika mesinnya mudah mungkin ini akan meredam kegaduhan. Iya. Ya, bisa seperti itu ya. Oke Mas Wid, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.